Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas chapter 7, yaitu penentuan harga jual atau penetapan harga jual. Teman-teman bisa melihat di modul yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Langsung saja ke materi penentuan harga jual. Seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan kan mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Nah, dalam penentuan harga jual, ada perusahaan yang tidak menghadapi persoalan apapun. Biasanya perusahaan jenis ini membuat produk untuk bersaing dengan perusahaan lain berupa produk sejenis yang telah memiliki harga pasar yang pasti. Nah, dengan demikian para pelanggan akan membayar tidak lebih dari harga jual tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menentukan harga jual di bawah ataupun di atas harga pasar tersebut. Nah, dalam kondisi ini biasanya perusahaan cukup menetapkan harga jual produk berdasarkan apa? Berdasarkan harga pasar. Biasanya untuk produk ini yaitu terkait dengan produk pertanian, hasil tambang, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi dalam perusahaan lain penentuan harga jual merupakan permasalahan yang kompleks bagi perusahaan, di mana penentuan harga jual merupakan proses yang sangat penting. Kesalahan dalam penentuan harga jual akan berakibat fatal. Jika harga ditentukan terlalu mahal, pelanggan akan enggan membeli produk perusahaan dan akan berpindah ke perusahaan lain. Begitu juga sebaliknya, jika harga jual ditentukan terlalu murah, maka biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tidak akan tertutup, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Ya, oleh karena itu, penentuan harga jual ini sangat penting bagi perusahaan. Nah, di sini ada tujuan dari penetapan harga jual. Menurut Kotler dan Keller, tahun 2014 ada 6. Yang pertama, kelangsungan hidup. Yang mana setiap perusahaan tentu kan mempunyai tujuan untuk berlangsung hidup. Nah, untuk menjaga agar pabrik tetap beroperasi dan persediaan dapat terus berputar, kadang perusahaan atau sering perusahaan melakukan penurunan harga. Selama harga dapat menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan dapat terus berjalan tahun-tahun selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu laba sekarang maksimum. Perusahaan dapat memperkirakan bahwa permintaan dan biaya produk sebagai alternatif harga dalam memilih harga agar menghasilkan laba arus kas atau pengambilan investasi yang maksimum. Jadi dalam penentuan harga, salah satu tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan laba, arus kas, dan pengambilan investasi yang maksimum. Kemudian yang ketiga, pendapatan sekarang maksimum. Beberapa perusahaan biasanya menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatannya dari penjualan. Nah, maksimalisasi pendapatan hanya membutuhkan apa? Membutuhkan perkiraan fungsi permintaan. Nah, apabila permintaan tinggi, hal ini dipercaya akan menghasilkan maksimalisasi laba jangka panjang dan pertumbuhan pangsa pasar. Kemudian yang keempat apa? Pertumbuhan penjualan maksimum. Nah, perusahaan percaya bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah, sehingga bisa menentukan harga jual lebih rendah, yang berakibat apa? Berakibat pelanggan ingin membeli produk kita, sehingga perusahaan kita mempunyai laba jangka panjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, skimming pasar maksimum. Nah, skimming pasar hanya mungkin
dalam kondisi adanya sejumlah pembeli yang memiliki permintaan tinggi. Biaya per unit untuk produksi volume kecil sehingga dapat mengurangi keuntungan penetapan harga maksimal yang dapat diserap pasar, dan harga yang tinggi biasanya tidak menarik lebih banyak pesaing. Jadi di sini untuk skimming pasar ini biasanya produk yang dijual sedikit akan tapi harganya tinggi, yang mana di sini dapat menarik pelanggan dan mempunyai pesaing biasanya sangat sedikit dengan harga yang terlalu tinggi. Kemudian yang keenam yaitu kepemimpinan mutu produk. Nah, perusahaan mungkin mengarahkan untuk menjadi pimpinan atau pelopor dalam hal mutu produksi di pasar dengan membuat produk yang bermutu tinggi dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaingnya. Nah, dengan adanya mutu, kemudian harga yang tinggi akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dari rata-rata industri. Biasanya ada konsumen yang tertarik dengan kualitas atau mutu dari produk tinggi, kemudian harganya juga tinggi. Nah, itu tujuan dari penetapan harga jual. Selanjutnya, metode penetapan harga jual berdasarkan biaya. Ada 3. Cost plus pricing method, kemudian markup pricing method, kemudian yang terakhir penetapan harga break-even point atau BEP. Langsung saja yang pertama, cost plus pricing method, di mana di sini rumusnya apa? Oh ya, untuk cost plus pricing method ini merupakan penentuan harga jual cost plus pricing, yang mana cara penentuan harga jual per unitnya dari suatu produk adalah dengan menghitung menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang diinginkan pada unit produk tersebut atau disebut dengan margin. Bisa dilihat di sini rumusnya, harga jual total sama dengan biaya total ditambah margin atau laba yang diinginkan. Langsung saja ke ilustrasi. Misalkan di sini Tasya mempunyai usaha menjual roti bolu dan mendapatkan order sebanyak 1000 roti untuk sebuah acara pernikahan. Biaya yang dikeluarkan oleh Tasya untuk membuat roti tersebut adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 400, biaya tenaga kerja langsung 200.000, kemudian biaya overhead pabrik 100.000. Jika Tasya menginginkan laba sebesar 40% dari biaya total, tentukan harga jual per unit dengan rumus ini. Langsung saja penyelesaiannya. Di sini harga total, biaya total ditambah laba yang diinginkan. Tadi biaya totalnya 700.000, kemudian laba yang diinginkan yaitu 40% dari biaya total. Jadi 700 dikali 40%. Sehingga 700.000 ditambah 280.000, hasilnya 980.000 untuk harga totalnya. Sedangkan untuk harga jual per roti atau per unitnya, tinggal dibagi berapa roti yang dibuat. Di sini 980.000 dibagi dengan 1000 unit atau 1000 roti. Sehingga harga jual per rotinya yaitu 980. Nah, selanjutnya di sini untuk soal sebelumnya di sini kan sudah ditentukan laba yang diinginkan yaitu 40%. Biasanya bisa dengan melihat pasar atau bisa melihat kompetitor, atau bisa juga melihat dari perspektif laba, yaitu dengan melihat return on investment. Nah, di sini untuk penentuan presentasi laba yang diinginkan berdasarkan return on investment, yaitu dengan rumus apa? Target ROI dikali investasi
kemudian ditambah biaya administrasi dan penjualan dibagi volume penjualan dikali biaya per unit. Biaya produk per unit. Dengan demikian, di sini ini contohnya, langsung saja ke ilustrasi. Manajemen PT Permaisuri ingin menetapkan harga jual produk yang mana diasumsikan perusahaan menghasilkan produk sebanyak 10.000 unit per tahun dan perusahaan telah menginvestasikan dana sebesar 2 M. Berikut ini terdapat informasi yang didapat dari bagian akuntansi sebagai berikut. Biaya bahan baku per unitnya 120, tenaga kerja langsung 80.000, kemudian overhead pabrik variabel 60.000, overhead pabrik tetap 1,4 M, kemudian untuk biaya administrasi variabel 40, kemudian untuk biaya administrasi tetap 1,2 M. Hitunglah persentase laba yang diinginkan apabila target ROI sebesar 20%. Kemudian yang kedua, hitunglah harga jual per unit produk agar target laba tercapai. Langsung saja ke penyelesaian. Yang pertama, hitunglah persentase laba yang diinginkan apabila target ROI sebesar berapa? 20%. Tadi dengan rumus ini. Langsung saja di sini. Pertama kita harus mencari biaya produk. Ini biaya produk ya. Tadi biaya bahan baku 120, tenaga kerja langsung untuk per unitnya 80, kemudian overhead pabrik variabel 60.000, untuk overhead pabrik yang tetap untuk per tahunnya 1,4 M, sehingga untuk mencari per unitnya dibagi 10.000 unit, sehingga di sini 140.000, sehingga biaya produk per unitnya berapa? 400.000. Ini ditambahkan semua atau dijumlah semua, sehingga untuk mencari biaya produk total 400.000 dikali 10.000 yaitu 4 M. Langsung saja di sini untuk mencari persentase laba yang diinginkan, tingkat ROI-nya 20% dikali berapa? Dikali investasi. Dikali investasi perusahaan sebesar 2M ini. 2M, kemudian ditambah dengan biaya administrasi variabel 40.000 dikali 10.000 unit, kemudian ditambah biaya tetap yaitu 1,2 M, kemudian dibagi dengan unit yang diproduksi berapa? 10.000, kemudian dikali biaya per unitnya berapa? Di sini 400.000. Dari sini biaya produk per unitnya 400.000, sehingga persentase laba yang diinginkan 400 juta ditambah 1,6 M dibagi 4 M, didapatlah 50% persentase laba yang diinginkan. 50% ini dari apa? Dari biaya produk. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa? Hitunglah harga jual per unit produk agar target laba tercapai. Rumusnya apa tadi? Harga total sama dengan biaya total ditambah laba yang diinginkan. Biaya totalnya 4 miliar. Ini dari sini 4 miliar. Kemudian laba yang diinginkannya yaitu persentasenya 50% dari biaya total. Sehingga 50% dikali 4M, didapatlah harga totalnya 6M. Untuk mencari harga jual produk per unitnya, tinggal harga total dibagi unit yang diproduksi, yaitu 10.000. Sehingga harga jual per
produk per unitnya 600.000. Kemudian metode yang kedua yaitu markup pricing method. Intinya sama seperti metode sebelumnya. Apa metode sebelumnya tadi? Cost plus pricing method. Intinya sama, hanya untuk markup pricing method ini digunakan untuk apa? Biasanya untuk perusahaan dagang atau untuk pedagang atau untuk pengecer biasanya digunakan. Misalkan ilustrasinya, toko sandal membeli sebuah sandal merek awet 100.000 per buah atau per unit dengan keuntungan ditentukan yaitu 60.000. Berapa harga jualnya? Langsung saja harga jual yaitu total sandal yang dibeli yaitu 100.000, kemudian markup-nya berapa tadi sudah ditentukan atau keuntungannya sudah ditentukan yaitu 60.000. 100.000 ditambah 60.000 sehingga harga jualnya 160.000. Nah, ini biasanya digunakan oleh para pedagang atau para pengecer. Nah, selanjutnya penetapan harga BEP atau break even point atau titik impas. Ini sebenarnya sudah dibahas di materi sebelumnya ya, terkait BEP. BEP ini apa sih? Total biaya sama dengan laba. Jadi total biayanya harus sama dengan laba, sehingga apa? Sehingga labanya 0 dalam keadaan tidak rugi, tidak untung. Nah, misalkan Abu memiliki usaha jus buah di rumahnya. Abu menetapkan harga jual buah per gelas 7.000. Biaya tetap 300.000. Biaya variabel per gelas 4.000. Maka titik impas dalam volume dan dalam rupiah adalah sebagai berikut. Penyelesaian untuk BEP dalam unit. Jadi apa? Rumus yang dulu sudah dibahas terkait dengan apa? Terkait dengan cost, volume, dan laba. Untuk mencari BEP dalam unit apa? Biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel sehingga didapat 100 gelas. Kemudian untuk BEP dalam rupiah di sini 300.000 dibagi dengan 1 dikurangi biaya harga jual dikurangi biaya variabel, atau kalau kita review pertemuan sebelumnya yaitu dengan mencari margin, rasio marginnya, rasio kontribusi marginnya. Sehingga di sini 300 dibagi ini hasilnya 700.000 untuk dalam satuan rupiah. Sehingga jika Abu menjual 100 gelas atau Abu mendapatkan uang 700.000, maka kelebihan penjualan dari 100 gelas baru mendapatkan keuntungan. Jadi perusahaan atau si Abu apabila menjual 101 atau 102 dan seterusnya baru mendapatkan keuntungan. Selanjutnya harga jual dan target costing. Nah, harga jual dan target costing ini merupakan pendekatan yang dirancang untuk apa? Untuk mengakui dua karakteristik pokok pasar dan apa? Dan biaya. Yang pertama, karakteristik pokok pasar, bahwa perusahaan sebenarnya tidak mempunyai cukup kekuatan untuk mengendalikan harga jual produk. Pasar atau permintaan dan penawaran adalah institusi yang menentukan harga. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya mengakui atau menyikapi dan menyiasati untuk memperoleh manfaat sebesar
mungkin. Nah, perusahaan yang berupaya mengabaikan kenyataan ini biasanya memiliki potensi kerugian. Oleh karena itu, antisipasinya apa? Antisipasi atau perkiraannya yaitu harga pasar dapat digunakan sebagai basis perhitungan dalam penentuan target biaya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan biaya, bahwa sebagian besar biaya untuk membuat produk ditentukan biasanya pada tahap perancangan produk. Sekali produk telah dirancang dan dimasukkan ke dalam proses produksi, biasanya sudah tidak ada lagi peluang untuk menekan biaya secara signifikan. Nah, sebagian besar peluang untuk menghemat biaya biasanya terjadi pada tahap perancangan, yaitu dengan mengarahkan rancangan produk untuk apa? Untuk mudah dibuat, kemudian menggunakan suku cadang yang murah dan kokoh dan dapat diandalkan. Nah, biasanya dalam harga jual dan target costing ini, cara yang baik untuk menentukan harga jual adalah dengan mengetahui berapa yang ingin dibayar oleh pasar. Jadi biasanya harga jual ini sudah diketahui, yaitu melihat dari pasar. Nah, oleh karena itu faktor yang bisa kita minimalisir yaitu dengan mengefisiensikan mungkin biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu kita harus tahu biaya yang harus dikeluarkan atau target biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu biasanya target biaya atau target costing ini bisa dicari dengan rumus harga target dikurangi laba. Misalkan manajemen menaksir bahwa produk dengan harga jual 1.000 per unit menginginkan laba sebesar 30% dari harga tersebut. Berapa biaya target tersebut? Di sini biaya targetnya, rumusnya tadi harga target dikurangi laba yang diinginkan. Harga targetnya 1.000 per unit, 1.000, kemudian di sini laba yang diinginkan yaitu 30% dari harga tersebut. Jadi 30% dikali 1.000. Sehingga berapa? 300. Sehingga 1.000 dikurangi 300 yaitu 700 per unit biaya produksinya. Biaya targetnya 700 per unit. Di sini untuk laba yang diinginkan juga bisa dilihat dari ROI-nya. Misalkan targetnya berdasarkan ROI, bisa yang mana nanti ditugas menggunakan laba yang diinginkannya yaitu berdasarkan ROI-nya. Kalau nggak salah sebesar berapa persen ya? 12%. 15%. 15% kalau di soal. Dikali dengan investasinya. Nah, sehingga kembali lagi ke soal sini, sehingga jumlah biaya target sebesar 700 per unit menjadi patokan perusahaan untuk merancang sebaik-baiknya agar produk yang akan dijual hanya mengonsumsi biaya sebesar 700 per unit. Sebelum target biaya ini tercapai, upaya pengurangan biaya biasanya terus-menerus akan dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, strategi penetapan harga. Di sini ada dua untuk produk baru dan untuk produk yang telah beredar atau produk yang sudah beredar. Ya, untuk produk baru bisa menggunakan strategi mengapung atau skimming price. Apa itu strategi mengapung atau skimming price? Teman-teman bisa lihat di modulnya masing-masing, di mana biasanya untuk strategi ini
mematok harga tinggi pada produk yang dihasilkan, diharapkan apa? Diharapkan dapat menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum, yang mana perusahaan memberikan keyakinan dengan harga mahal, maka konsumen akan mendapatkan produk yang berkualitas. Nah, biasanya pendekatan ini tetap digunakan pada perusahaan yang menghasilkan produk yang minim pesaing. Nah, skimming ini dapat membatasi permintaan konsumen sampai perusahaan siap memproduksi secara massal. Nah, dengan cara ini dapat juga mengangkat produk mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Biasanya kan ada produk-produk yang harganya tinggi dan kualitasnya tinggi. Nah, itu juga salah satu untuk menarik konsumen. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan strategi harga penetrasi. Nah, strategi ini mematok harga yang rendah untuk menciptakan permintaan yang banyak dari konsumen. Nah, strategi ini ditetapkan pada perusahaan yang menjual barang dan jasa yang biasanya tidak mempunyai nilai simbolis yang tinggi. Nah, pendekatan ini sangat sesuai pada pasar yang sensitif terhadap harga, disebut dengan penetapan harga penetrasi pasar. Nah, itu kedua strategi yang bisa dilakukan untuk produk baru. Kemudian yang untuk produk yang telah beredar, di sini ada 3 siklus biasanya, di mana misalkan produk yang telah beredar di sana pada tahap pertumbuhan. Nah, ketika pada tahap pertumbuhan, penjualan produk meningkat terus dari waktu ke waktu. Selain itu, pesaing mulai muncul. Ya, strategi yang bisa dilakukan apa? Biasanya pada masa tumbuhnya perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan harga produk sesuai dengan pasar. Kemudian yang kedua, pada siklus di mana produk pada tahap kematangan. Nah, pada tahap ini, perusahaan harus benar-benar responsif terhadap situasi pasar, konsumen maupun pesaing, di mana penetapan harga pada tahap ini biasanya menggunakan pendapatan konsumen atau bisa mendiskon produk atau jasa yang dihasilkan untuk menjaga konsumen agar tetap selalu loyal untuk meningkatkan permintaan dan laba agar tetap stabil. Kemudian yang ketiga yaitu tahap atau siklus tahap penurunan, di mana produk pada tahap penurunan. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana permintaan konsumen terus menurun. Nah, strateginya apa yang bisa dilakukan? Yaitu strategi yang ditetapkan perusahaan pada tahap ini sebaiknya melakukan potongan harga, mendiskon produk, dan mempertahankan harga produk. Nah, itu merupakan strategi penetapan harga. Nah, strategi ini sebenarnya hanya hanya untuk memicu ya teman-teman, untuk misalkan kalau dalam bisnis yang secara real mungkin banyak strategi yang tidak dijelaskan di sini. Bisa saja berdasarkan berdasarkan penelitian dari bagian pemasarannya yang tahu keadaan di lapangan. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa pelajari materinya atau modulnya yang sudah saya bagikan, kemudian bisa mengerjakan tugas yang sudah saya share ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.